Sampailah di Mekah, ya, maka ada doa ketika masuk ke tanah haram itu. Bacaannya adalah Allahumma hada haramuka wa amnuka faharim lahmi wa dami wa sya'ri wa basari ala nar wa aminni min adabika yauma tab'atsu ibadaka waj'alni min awliyaika wa ahli ta'atika. Apa ya? Kemudian dibawa dulu ke hotel. Nah, sampai di hotel doa ketika sampai ke tempat tujuan. Ya, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Ya, Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Kemudian Bapak Ibu jalan melihat Ka'bah, ada doa. Allahumma zid hadal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarrafahu wa karramahu wa azamahu mimman hajjahu aw ya'tamaruhu tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa birran. Itu doa melihat Ka'bah. Dan ya, nanti ada kalanya ketika penuh di area tua, kemungkinan saja Bapak Ibu kebagiannya di dalam masjid lantai 2 gitu kan, luas, tidak menjadi masalah. Insya Allah sekali lagi kita adalah tamu Allah, pasti asal niat kita ikhlas, ya pasti dijamin oleh Allah, gitu kan ya. Kita serahkan kepada Allah. Kita mau melaksanakan ibadah dimanapun posisinya kita, gitu kan. Nah, sampai di sudut Hajar Aswad kita mulai Waalaikumsalam memulai untuk melaksanakan tawaf. Diawali dengan istilam, ya. Tangan kanan Bapak Ibu diangkat, ya. Bismillahi Allahu Akbar. Ya. Nah, baru mulailah kita tawaf. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar la haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an bi sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Silakan doa bebas, ya. Nah, tapi di sudut Yaman mah tidak, itu cukup Bismillah Allahu Akbar. Ya, dan maka doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Cukup sampai sana, atau mau ditambahkan wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sampai Hajar Aswad, selama dari Yamani sampai Hajar Aswad belum sampai, doa Rabbana terus diulang-ulang, gitu kan. Sampai ke surut Hajar Aswad istilah lagi Bismillahi Allahu Akbar, gitu. Ya. Nah, itu terus berulang berapa kali? 7 kali. Ya, 7 kali begitu. Antara Yamani dan Hajar Aswad bacaannya Rabbana atina. Ya, terus diulang-ulang sampai Hajar Aswad. Tinggal rukun berikutnya yaitu melaksanakan sa'i. Namun sebelum sa'i dari Hajar Aswad disunatkan kita sholat di belakang makom
Ibrahim. Di ayatnya wattakhidu mim maqami Ibrahim musalla, gitu kan ya. Maka dari Hajar Aswad ini sambil kita menuju maqam Ibrahim, bacakan potongan ayat barusan bareng wattakhidu mim maqami Ibrahim musalla. Apa? Pendek ini ya. Nah, sekali lagi wattakhidu mim maqami Ibrahim musalla. Nah, sampai di belakang maqam Ibrahim ya. Lalu sholat 2 rakaat. Ya. Sholat 2 rakaat sunat hukumnya gitu kan. Sebelum menuju ke tempat sa'i ya, hitung-hitung istirahat, mendinginkan suasana. Setelah tawaf, nah, minum air Zam-Zam. Ya, doanya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Minum Bapak Ibu, gitu kan. Nah, diusahakan minum air Zam-Zam saat itu ya, jangan yang dingin dulu, ada artinya yang es ya. Nah, sebab itu sudah panas gitu kan. Yang biasa saja, yang normal gitu ya. Bisa terkena radiasi nanti ini apa namanya? Tenggorokan ya. Nah, biasanya begitu. Nah, setelah itu baru Bapak Ibu menuju ke tempat sa'i. Sa'i dimulai dari Bukit Sofa menuju ke Marwah sebanyak 7 balik ya, 7 balik. Bapak Ibu menuju Bukit Sofa, menanjak maka ucapkan kalimat abda'u bima bada Allahu bihi wa rasuluh innas sofa wal marwata min sya'airillah. Cukup potongan ayat seitu, atau mau kalau Bapak Ibu hafal ayat itu lanjutkan sampai innallaha syakirun alim, mangga silakan ya. Pendek cuman segini lah gitu ya, tidak terlalu panjang ya. Nah, cukup inna safa wal marwata min sya'airillah. Setelah itu menghadap Ka'bah ya, takbir tahmid tahlil, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza junda wa hazamal ahzaba wahdah. Nah, beres. Baru kita mulai sa'i turun ya. Bacaannya bebas yang kayak tadi sama tawaf saja ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar la haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Setelah itu mangga silakan doa apa saja ya. Kemudian di tempat sa'i terbentang di atas ada lampu hijau ya, kurang lebih sekitar 150 meteran lah, atau 200 meter ya. Nah, sepanjang lampu hijau itu maka bapak-bapak disunatkan lari-lari kecil ya, bapak-bapak. Ibu-ibu jangan cepat, ibu-ibu ya. Nah, bapak-bapak mah lari-lari kecil. Maka doanya Rabbighfir warham wa'fu watakarram watajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallah al-a'azzu al-akram. Selama bentakan lampu hijau itu belum tuntas, maka doa yang barusan diulang-ulang terus ya sampai beres ke lampu hijaunya. Lalu balik lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, dan doa-doa yang silakan yang kita hafal. Naik ke Bukit Sofa, bacakan lagi potongan ayat tadi, innas sofa wal marwata min sya'airillah. Awas Bapak Ibu, istilah Sundanya mah tonggegerannya. Ketika ada jamaah yang lain, kadang punten
sok ayo puletak umpan. Ibu mah jeung bapak pantong ikut ikutan capek ya gitu kan ya. Nah, kemudian kadang sebelum tanjakan ke Bukit Sofa sudah baca Innas Sofa. Nah, jangan gegeran sekali ini, tong gegeran. Dan bacaan potongan ayat itu yang diajarkan oleh Rasul, oleh Siti Hajar dulu ya. Nah, ketika naik ke Sofa atau ke Marwah sudah naik ada tanjakan nanti baru potongan ayat tadi Innas Sofa wal Marwata min sya'airillah. Sampai di Sofa baca lagi kalimat takbir tahmid tadi ya. Allahu akbar sambil mengatakan apa? Terus subhanallah turun sampai ke Sofa, naik Innas Sofa lagi ke Sofa, Innas Sofa wal Marwata min sya'airillah. Takbir tahmid tahlil lagi gitu kan. Turun lagi terus sampai 7 balik sampai di Marwah yang ke-7-nya. Gitu kan ya. Tuntaslah pelaksanaan sa'i. Jadi umroh itu satu niat, 2 tawaf, 3 sa'i yang barusan ya. Kemudian tinggal satu lagi tahallul, dilambangkan dengan menggunting rambut. Bacaannya Allahumma ij'al likulli sya'ratin nuran yaumal qiyamah. Amin. Dipotong ya. Bapak-bapak minimal 3 kali gunting, tengah, kanan, kiri ya. Ibu-ibu cukup 1 guntingan, minimal 3 helai. Tapi tolong hitung ibu ya, bisa berhelai, pikir-pikir saja. Gunting dikodok dari belakang ya. Awas mau salah gunting. Si kanan teruna, berguntingna. Gunting tek cukup sekali ibu-ibu ya. Oleh siapa? Oleh muhrimnya atau oleh ibu-ibu yang sudah pernah tahallul. Artinya ada ibu misalnya yang sudah pernah umroh atau haji sebelumnya kan pernah tuh ditahallul dulu. Nah itu yang menggunting ibu-ibu. Tong hukum mimpi, tong abdi, gitu kan ya. Tong abdi bahaya Pak Bima. Nah, jadi kena ku suamina ku mahram atau oleh sama ibu-ibu gitu kan ya yang sudah pernah ke sana. Nah, bapak pun begitu membantu saya gitu kan ya. Ketika bapak ada yang pernah dulu tahallul, sok mentahallul yang lain gitu kan ya. Atau belum baru waktu itu dipotong abdi, nah setelah itu bapak sok membantu yang lain mentahallul gitu supaya cepat gitu kan ya. Kebayang bapak-bapak upah bapak-bapak ayo 40 kok abdi sadayana gitu kan ya. Sasang lalu nanti nah, sampai gitu kan. Nah, maka saling membantu kita ya. Tuntaslah tahallul, maka pertanda ya rangkaian ibadah umrah sudah beres. Ya, balik lagi Bapak Ibu ke hotel. Nah, itu mah tinggal nanti sambil menunggu datangnya waktu haji ya untuk berhaji, Bapak Ibu melaksanakan ibadah wajib sunnah biasa saja ke haram gitu ya. Dari hotel disediakan bis sholawat istilahnya. Sholawat itu sholat, jamak dari sholat, artinya bis itu memfasilitasi jamaah haji dari pemundukan ke haram untuk melaksanakan sholat khususnya sholat 5 waktu ya bolak-balik gitu kan ya. Sholawat insyaallah 5 menit sekali tuh bis itu udah ada gitu kan ya. Jadi insyaallah teratur. Nah, tiba waktunya tanggal 8 Zulhijjah. Nah, Bapak Ibu bersiap untuk melaksanakan ibadah haji berangkat ke Arafah. Gitu kan ya. Bapak Ibu mandi sunnahnya, mandi dulu ya. Barangkali Bapak isi jalurna kedah dirapihkeun heula kumisna ibadah kurun heula ya. Atau bulu-bulu yang lainnya maka silakan dirapihkan di kukunya bisi panjang. Waktu itu ya dipotong setelah beres nyukur jenggot, kumis, kuku dan lain sebagainya dibersihkan, mandi ya, mandi sunnah, mandi untuk ihram gitu kan ya. Nah, silakan setelah itu pakai wangi-wangian. Sedang itu ada sebelum kita niat ihram. Nah, mumpung sebelum ihram ya. Nah, nanti jam berapa berangkat ke Arafah tergantung giliran nanti ya, dijadwal. Nah, nanti jemputan kita jadwalnya jam berapa? Ada pagi, ada siang, ada sore, bahkan ada malam gitu kan ya. Pagi biasanya
dimulai dari jam 7 sudah mulai ada jam 10, kemudian nanti siang duhur gitu kan, sore pada asar gitu kan ya. Nah, itu tergantung jemputan gitu ya, tergantung jadwalnya. Nanti ada info dari ketua kloter melalui Karom Bapak Ibu sekalian ya. Pak Karom kalau infokan ke jamaah siap-siap kita berangkat jam sekian, maka 1 jam sebelum Bapak Ibu harus sudah siap di lobi. Nah, artinya berarti Bapak Ibu sudah siap. Bapak-bapak sudah lengkap pakai pakaian ihram. Ya, tidak ada pakaian yang berjahit lagi bapak-bapak. Ya, cukup hanya 2 helai kain ihram saja. Ibu-ibu lengkap pakaian ihram. Nah, kalau ibu-ibu lengkap, gitu kan ya, kaki pakai kaos kaki kecuali wajah dan telapak tangan yang terlihat, yang terbuka. Nah, kalau bapak-bapak hanya 2 helai kain ihram. Nah, setelah itu niat berhaji. Niatnya di mana mikotnya? Kalau haji mah dari tempat pemondokan kita, dari hotel tadi sudah siap. Bapak Ibu, mari kita berniat untuk haji ya. Nah, dipimpin lagi oleh pembimbing nanti. Labbaik Allahumma hajjan. Sejak Bapak Ibu mengucapkan niat itu, labbaik Allahumma hajjan, maka larangan-larangan yang tadi sama itu larangan-larangan ketika ihram maka berlaku lagi. Ya, sampai kapan? Ya, sampai tahallul nanti. Ya. Nah, Bapak Ibu dijemput pakai bis berangkat menuju Arafah. Jika berangkat menuju Arafah, maka Allahumma ilaika tawajjahtu wa ila wajhikal karim aradtu faj'al dzanbi maghfuran wa haji mabruran warhamni wala tukhayyibni ya arhamar rahimin. Intinya kita sudah siap ya, dengan penuh kesadaran rasa tawakal kita kepada Allah ya, kemudian sudah siap menghadapkan segala apa yang ada pada diri itu kita untuk menuju menggapai rahmatnya Allah. Ampuni dosa-dosaku, jadikan hajiku haji yang mabrur ya, kemudian limpahkan segala rahmatmu, wala tukhayyibni, jangan kau sia-siakan gitu kan, jangan kau cuekan gitu. Nah, di Arafah ya, kita ingat ya dari tanggal 8 sampai tanggal 9 sampai waktunya kita wukuf. Wukuf itu mulainya dari ba'da zuhur, dari zuhur tanggal 9 Zulhijjah sampai maghrib, kurang lebih 6 jam ya wukuf itu ya, wukufnya itu jadi mulai waktu zuhur sampai maghrib ya, diawali Bapak Ibu dengan sholat jamak qashar ya, dengan asar di zuhur, kemudian setelah sholat itu baru disampaikan khutbah Arafah. Ada 2 cara, ada khutbah dulu baru sholat, atau sholat dulu baru khutbah, seperti lebaran atau seperti Jumat gitu kan ya. Nah, tekniknya tergantung. Nah, selama 6 jam dari zuhur sampai maghrib itu kita dalam keadaan wukuf ya, disinilah waktu yang luar biasa, yang mulia waktu ya. Maka setiap doa yang kita sampaikan, kata Allah, aku wajib mengabulkannya. Setiap hamba memohon ampun, kata Allah, maka aku wajib mengampuni. Luar biasa. Jadi fasilitas yang diberikan kepada jamaah waktu itu ya. Maka waktu wukuf ini jangan disia-siakan ya. Apa yang kita lakukan? Berbanyak kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Selain dengan perbanyak istighfar ya, sayyidul istighfar ya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan seterusnya. Hafal ya. Nah, itu diulang-ulang istighfar ya, ketikanya. Kemudian diselingi, maka silakan baca Quran. Intinya sekali lagi, saat wukuf ini adalah kita berkontemplasi ya, berkontemplasi, istilahnya menghisab diri ya.
gitu kan, yang merenungkan, ya, merenungkan diri, ya, sudah sejauh mana kita timbang-timbang di hadapan Allah, gitu kan, ya. Pengakuan, maka di sana arafah, maknanya iktiraf, pengakuan, itu sana pengakuan kita kepada Allah. Jangan sia-siakan waktu wukuf selama 6 jam di dalam, gitu ya. Bolehkah Bapak Ibu misalkan punya hajat ke toilet, silakan. Ya, silakan. Bicara, ngobrol boleh, boleh, asal jangan berlebihan. Ya. Seperti halnya ketika tawaf, ya, boleh ngobrol, boleh, tapi asal jangan berlebihan. Tadi misalkan seperti yang disampaikan Pak Rahmat dulu, ya, sekarang sudah berapa putaran, gitu kan? Menanya gitu mah gak apa-apa. Tapi yang tidak itu, yang ngomong kemana-mana, apalagi sampai menggibah, gitu kan? Wah, hati-hati ya. Godaan yang luar biasa sedang hukum. Kalau kita biasa ngagosip, aduh, ya. Makanya, nah inilah waktunya hukum berhenti. Ya. Hukum itu wakofah berhenti. Ya. Berhenti dari segala bentuk, ya, aktivitas kita yang dapat melupakan kita kepada Allah. Hukum, ya. Setelah beres kita melaksanakan hukum, nah, lalu dijemput lagi oleh bis menuju ke Muzdalifah untuk mabit sejenak di Muzdalifah. Sekali lagi ini pun tergantung jadwal bis kapan, jam berapa, gitu kan. Ada kalanya pada Isya dijemput, ya. Ada kalanya nanti tengah malam, gitu kan. Nah, ada kalanya nanti tengah malam. Pokoknya mabit di Muzdalifah ini sebentar, tidak full semalaman, gitu kan, ya. Minimal paling sedikit, paling sebentar itu sampai tengah malam lewat sedikit, gitu kan. Jam 00 lewat 5 atau lewat 15 minimalnya segitu, gitu kan, ya. Tapi abdolnya sampai subuh, bisa subuh di Muzdalifah. Alhamdulillah sudah 2 kali pusdai demikian, gitu ya. Dijemputnya tengah malam, bisa sholat subuh di Muzdalifah. Nah, luar biasa, sudah 2 kali yang saya bimbing, gitu ya. Alhamdulillah. Nah, sampai di Muzdalifah ada doanya juga, itu kan, ya. Apa doanya? Ikuti, Allahumma hadhihi Muzdalifah jumi'at fiha alsinatun mukhtalifatun tas'aluka hawaija mutanawwi'ah faj'alni mimman da'aka fastajabta lahu wa tawakkalu alaihi fakaffaitahu ya arhamar rahimin. Bapak Ibu, apa yang dilakukan di Muzdalifah mabit ini? Mabit maknanya bermalam, tapi bukan tidur, ya, gitu kan, ya. Boleh tidur, boleh sebetulnya, boleh, tapi kita manfaatkan, ya. Kapan lagi kita bisa mabit di Muzdalifah, gitu kan, ya. Sama tadi, silakan berbanyak istighfar, pokoknya ibadah saja, ya. Nah, intinya sekali lagi ingat kepada Allah, baca Quran, ya. Kalau mungkin kan enggak, silakan. Sambil kita di Muzdalifah ini mempersiapkan batu kerikil untuk dibawa ke Mina besoknya untuk melaksanakan jumroh, ya. Bapak Ibu, mulai dari 2018 kalau nggak salah, Bapak Ibu di Muzdalifah itu tidak perlu mencari-cari kerikil itu. Kalau dulu saya 2015 masih nyopelan, gitu ya, si kerikil itu dari pasir-pasir yang dibawa. Tapi mulai dari 2018 sudah disiapkan oleh panitia. Tapi wallahualam, ya, jangan lalu kita berpikir seperti itu juga, gitu. Sebab sekali lagi panitia di sana itu setarubah-rubah, gitu kan, kebijakan itu. Kita nganggap begini, ya kita lain lagi, gitu kan, suka begitu. Nah, artinya kita harus siap, apapun siap, gitu kan. Nah, biasanya sudah siapkan pakai apa namanya? Pakai kantong kecil dah, cekurang sudah makan kuna, ya. Yang tariting hiji nama si kuna namanya. Nah, ngai kuna. Nah, sudah disiapkan, sudah pakai itu. Jadi jamaah tinggal nampil, atau dibagikan oleh karung atau karung, gitu kan, ke anggota-anggota. Masukin ke tas paspor, gitu, supaya nggak lupa, gitu. Nah, beres dari Muzdalifah, Bapak Ibu diangkut lagi menuju Mina, gitu kan, ya. Di Mina itu sudah tanggal 10 Dzulhijjah, kita, ya. Nah, maghrib kan batasnya maghrib, ya, kalau Komariah Hijriah itu. Berarti kita sudah tanggal 10
Zulhijjah. Selama perjalanan baca takbir, Allahu Akbar ya, seperti lebaran. Nah, sampai di Mina tidak langsung lempar jumroh, nunggu jadwal. Biasanya untuk Indonesia atau Asia ini siang biasanya jam 10 ke sana, gitu kan. Walau tahun-tahun kemarin 2018, nah itu ketat benar muasasah itu ya di Simaktam itu. Nah, ketika kita sudah siap juga tidak dibukakan itu, dikunci ya. Karena belum jadwalnya. Ketika siang baru panggil, udah jadwalnya sekarang. Kita waktu itu kebagian jadwal jam 2 siang gitu kan ya. Jalan Bapak Ibu yang menuju ke Jamrah. Ya, sampai di Mina tadi ada doanya juga ya, ikuti doanya. Allahumma hada Mina famun alayya bima mananta bihi ala awliyaika wa ahli ta'atika. Nah segitu ya, cuma pendek. Lalu berangkat menuju Jamrah. Tanggal 10 Bapak Ibu hanya melempar jumroh Aqobah saja. Nanti jalan ada ular dilewat ya, wusto dilewat, baru Aqobah yang kita tuju tanggal 10 ya. Nah, lalu bacaannya Bismillahi Allahu Akbar rajman lisyayatin. Lempar 1. Bismillahi Allahu Akbar rajman lisyayatin. 2. Bismillahi Allahu Akbar rajman lisyayatin. Sampai 7 kali lempar. Jadi cek ibu cek bapak yang ini kurang singkat di posor ya. Cara tujuan lempar pun Bismillah Allahu Akbar berbar tujuan tidak bisa, itu dihitung baru 1 lemparan. Nah sebab Nabi Ibrahim pun begitu 7 kali lemparan ya. Jadi satu-satu ya, satu kali dengan bacaan tadi Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut asmamu ya Allah yang Maha Besar. Rajman lisyayatin, ini lemparan untuk setan ya, sebagai lemparan untuk setan. Nanti minggu depan kita bahas ya hakikat dari setiap rangkaian ibadah itu apa saja. Nah, tuntas Bapak Ibu melaksanakan jumrah Aqobah tanggal 10, lalu Bapak Ibu dibimbing oleh pembimbing cari tempat yang rada aman, lalu menghadap ke Ka'bah dan membaca doa Allahumma ja'alhu hajjan mabruran wa danban maghfuran wa sa'yan mashkuran wa tijaratan dan tabur. Amin. Pulang lagi ke tenda. Di tenda, nah Bapak Ibu sudah bisa tahallul. Ini namanya tahallul awal. Tahallul Bapak Ibu. Kayak tadi tahallul ya, dilamakan kan gunting rambut. Nah bapak-bapak digunting, ibu-ibu pun sama gunting ya. Nah artinya apa, kalau sudah tahallul tadi larangan-larangan sudah tidak berlaku lagi. Bapak-bapak sudah bisa melepaskan kain ihramnya. Sehingga nanti tanggal 11 besoknya tanggal 12 ketika kita dari tenda menuju ke Jamrah mau lempar jumroh lagi sudah menggunakan pakaian begini lagi bapak-bapak, sudah bisa pakai topi gitu kan ya, bisi panas, sudah bisa pakai begini lagi. Jadi dengan demikian memakai kain ihram itu ketika haji mulai dari tanggal 8, 9, 10 setelah jumroh Aqobah dan tahallul kurang lebih 3 hari ya pakai ihram. Wayana harus sabar, harus kuat. Itu godaan luar biasa nih Pak, harudang istilah sudah mabayungnya ya arateul. Nah kita luar biasa godaan. Nah supaya tidak arateul bagaimana? Nah bapak-bapak bisa membawa ihram cadangan, kan nanti bawa tas tentengan ya bapak-bapak bisa nanti bawa ihram cadangan, satu yang dipakai, satu yang buat salin. Nah nanti bapak-bapak di sana bisa mandi gitu ya di Arafah itu misalkan. Nah, lalu ganti ihram. Yang penting boleh bisa ganti kain bisa, yang penting mah tidak di depan umum atau tidak kelihatan orang lain. Artinya ketika di toilet sendirian
ganti kain ihram ya. Nah, yang tapi hati-hati jangan sampai terkena najis ya. Nah, itu bisa. Caranya begitu supaya ke arah atau minimal bawa satu kain saja. Untuk apa? Biasanya arah masuk ke bawah Pak. Ya. Nah, artinya untuk mengganti yang bawah saja. Tergantung bapak-bapak nanti gitu ya. Apakah enaknya mau bawa 2 helai atau sehelai cukup yang bawah saja. Nah, gitu ya. Itu supaya menjaga arah yang memang dari kesang kan gitu ya. Bapak-bapak sekali sudah tahalul, sudah bebas. Gitu kan ya, dari plong. Jadi ke sana sudah pakai pakaian biasa lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu kita tinggal di Mina, mabit di Mina itu sampai tanggal 12 atau tanggal 13. Gitu kan ya. Kalau tanggal 12 apa yang dinamakan nafar awal. Dalam Al-Qur'annya ada faman ta'ajjala fi yaumaini fala isma alaihi. Barang siapa yang menyegerakan hanya 2 hari di Mina itu fala isma alaihi, tidak menjadi dosa. Silakan kata Allah gitu ya. Artinya nafar awal itu atau sampai tanggal 13 yang dinamakan nafar tsani, dituntaskan sampai tanggal 13. Berarti tanggal 13 harus jumroh lagi. Ya. Tapi rata-rata bagi kita hanya nafar awal biasanya sampai tanggal 12 saja bisa. Gitu kan ya. Nanti dijemput, sekali lagi tergantung jadwal juga penjemputan jam berapa. Dibawa kemana? Ke hotel tempat kita nginep. Haji itu rukunnya satu apa? Niat tadi ya ketika di hotel, tapi kalau hajjan. Kemudian kedua, wukuf tadi di Arafah. Ketiga, tawaf. Mabit di Muzdalifah, di Mina dan jumroh itu bukan rukun, tapi itu wajib haji. Ya, wajib ya. Jadi mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, jumroh Aqobah, jumroh Ula Wusta Aqobah itu wajib haji, bukan rukun. Rukun mah niat, wukuf di Arafah. Nah, kita baru 2 rukun berarti yang dilakukan. Tinggal tawaf, namanya tawaf ifadah. Setelah tawaf ifadah, sa'i kayak tadi. Sama saja kayak tadi tawaf, sa'i, tahallul sani, ya tahallul lagi, tahallul yang kedua, gitu kan ya. Tapi ada yang pendapat nggak usah, tidak tahallul juga ada pada karena sudah tadi tahallul awal ya ketika di Mina, gitu kan ya. Gak jadi masalah itu istilah saja, gitu kan. Tapi biar kita hati-hati, udah saya tahallul lagi, ya biar enak. Nah, ketika tawaf ifadah pakai pakaian ihram enggak Bapak? Enggak, ya karena tadi kita kan sudah di Mina kan, sudah digugurkan oleh tahallul awal. Jadi bapak-bapak ketika tawaf ifadah, sa'i, nah, dan tahallul yang keduanya sudah tidak pakai pakaian ihram, pakai pakaian begini saja, gitu kan ya, ke haram gitu. Sama sekedar tawaf ya. Nah, kapan pelaksanaan tawaf ifadah? Ya. Tanggal segitu biasanya tidak ada bisolawat dari hotel itu ya. Bisolawat itu ditarik, gitu kan ya. Biasanya muncul lagi nanti tanggal 14 Zulhijjah atau tanggal 15 Zulhijjah. Nah, baru ada lagi bisolawat yang mengantarkan Bapak Ibu ke haram. Lihat nanti jarak dari hotel berapa. Biasanya untuk haji Indonesia mah paling dekat juga 1,8 atau 2 kiloan paling dekat gitu ya. Maka ada fasilitas bis sholawat gitu kan ya. 2 kilo pada sana teh mampu lah gitu bapak-bapak. Ya silahkan jalan juga nggak apa-apa. Tapi yang penting koordinasi ya dengan karom, dengan karu atau dengan petugas kloter gitu kan, supaya petugas kloter itu nyari-nyari gitu kan ya. Melalui karomnya, Pak Karom, saya mau tok penuhnya sekarang gitu kan. Biar nanti bisa ada apa-apa. Gitu kan. Itu kan tanggung jawab. Nanti Karom koordinasikan ke petugas kloter. Pak Ketua kloter ini dari rombongan sekian, ada sekian orang yang sedang melaksanakan tawaf ifadah sekarang. Nah, saya kan. Jadi petugas kloter pun tahu gitu ya. Bisa ada apa-apa, bukan apa-apa ya. Dan diingatkan identitas senantiasa harus lengkap. Gitu. Kalau kata bapak-bapak ibu kita nanti saja menunggu bis, nggak apa-apa Pak. Tawaf ifadah tidak harus langsung segera, gitu kan. Yang penting selama kita masih di sana saja, atau selama musim haji belum berakhir, gitu kan ya. Nah, mangga tawaf ifadah.
Misalkan nanti sudah ada bisa saja tawaf ifadah, gitu kan. Tapi jangan mentang-mentang kita sudah tahallul tadi ya, tahallul awal. Jaga tetap muharramat, terutama punten hubungan suami istri. Yang suami istri berangkat ke sana, malu bapak ibu, terus sabar dinten, ya, camena, sekian gitu, ada perasaan tahallul ya tadi, padahal belum tawaf ifadah, belum tahallul sani. Dari bapak ibu yang misalkan melakukan secara sah nama, sah batal lagi nama, tapi bapak ibu itu harus membayar damnya berapa? Kalau melakukan hubungan suami istri, membeli unta, so untaknya seberapa? Ya minimal saya searching di internet itu unta itu minimalnya 50 juta, 100 juta bisa untuk unta. Ya, tidak bisa membayar unta, artinya tidak ada untanya. Sok digentos, kunaon, motong sapi, sabar hiji, 7. Bahasa micen ya. Motong sapi atau lembu. Tidak ada. Itu kan ya. Saya sapi itu mah saum. Sebagaimana saum atau bapak ibu memberi sedekah ya kepada fakir miskin seharga harga unta tadi. Kenapa headnya? Bapak ibu kena geser beras tadi 50 juta loh misalnya. Seperti itu kudu kaluar. Hese geser beras saum moya. Sebanyak bagaimana? Sebanyak mun dikalikan tadi 50 juta loh ya. Sangu teh kurang lebih 3/4 kilo. 50 juta seberapa kilo? 64 300 kurang lebih kira-kira setahun dan sok gerak saum. Cuma ya. Atau boro-boro bapak ibu teh kalau sakit sekian mau pernah lihat 200 bintang wah beratnya ya maka hati-hati ya ini disinilah tugas diantaranya pembimbing untuk senantiasa mengingatkan gitu kan ya harus mengingatkan koordinasi dengan karo gitu ya supaya hati-hati yang pasangan suami istri pengeluhan menuju nama gitu ya sabung dengan mualnya mual kelewat gitu dan mengelak itu orangnya kalau tadi kadang mual elek orang itu mual kelewat. Nah hati-hati ya meskipun tadi sudah tahallul selama kita belum melaksanakan tawaf ifadah sani dan tahallul sani hubungan suami istri mah belum dibolehkan. Kalau sudah mah tawaf ifadah sani tahallul sani mangga silakan. Ya tinggal koordinasi sama karo mana dia kamar gitu. Biasanya Pak bener itu suka disiapkan oleh petugas kloter ya. Ada istilahnya mah kamar namanya teh kamar barokah gitu kan istilah. Betul ya. Dan manusiawi itu ya kebutuhan yang tidak bisa ditinggalkan ya. Nah, tuntaslah ibadah haji kita. Nah, tinggal menunggu dijemput ke mana? Ke Madinah karena kita gelombang 2 ceritanya. Berangkatlah ke Madinah gitu kan ya. Di Madinah mah tidak ada kegiatan-kegiatan yang wajib istilahnya itu kecuali hanya sholat wajib itu seperti biasa ya. Istilahnya para ulama itu ada istilah arba'in. Arba'in itu melaksanakan 40 waktu di Masjid Nabawi. Sempurnanya arba'in itu di awal waktu ya takbiratul ihram bareng sama imam. Nah, tapi jangan jadi beban. Suka banyak menganggap arba'in itu jangan sesuatu hal yang wajib. Itulah afdoliyah saja ya keutamaan saja gitu kan ya. Keutamaan saja. Supaya apa? Supaya mudah-mudahan pulang dari sana terbiasa berjamaah tepat waktu.